Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, juga jemaat online dan siapapun juga kekasih Tuhan yang hari ini bergabung bersama kami. Tema kita bulan November ini adalah terambil dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Saya bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, mari kami ajak semua untuk melakukan kedua hukum ini. Yang pertama, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mahanaimers, kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia, yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur, dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan kasih. Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa bagi saudara yang mengikuti live streaming. Shalom, kita patut bersyukur sepanjang hidup kita hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita hari ini mau sama-sama datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kudus-Nya, mengagungkan namanya sebab Dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Hari ini kami mau datang kepadamu, membawa hidup kami untuk menyembah Engkau, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Semua yang baik adalah dari-Mu Tuhan. Semua yang baik dalam hidup kami berasal dari Engkau. Hari ini kami patut bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami mau memulai ibadah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau menyentuh setiap hati kami. Engkau melawat setiap kami. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan memulai ibadah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepadanya saudara. Sebab semua yang baik dalam kehidupan kita hanya berasal dari Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila
lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, amin, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari cuman saja nyatakan, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu. Dengan tulus hati nyatakan, amin. Ini kerinduan setiap kami Yesus. Tiada, haleluya, amin. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau
Engkau Yesus, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua ku kenal. Yes Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, kami ada untuk menyembah Engkau Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita agungkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang setia. Haleluya, Diralabaya dalabase kerere, Diralabadala yang masih hadirat-Mu Yesus. Oh, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, Raja segala raja. Haleluya, Jesus, we worship you, Lord. Diralabadala ya dalabase kerere, Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami Yesus. Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu tercurah, biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tempat ini Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Yesus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan di tempat ini Yesus. Roh Kudus, biar kemuliaan-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Yesus. Satu kerinduan kami menjadikan Engkau satu-satunya yang terutama dalam hidup kami Yesus. Mari nikmati hadirat-Nya saudara. Mari nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Kami menikmati Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih
katakan dengan tulus, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Kami mau mencintai Engkau lebih dalam lagi. Kami mau berikan hidup kami buat Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang lemah boleh dikuatkan, setiap kami yang letih lesu boleh dibebaskan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, mari colek kanan kiri katakan, ayo memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, hidup yang terbaik hanyalah bagi-Mu.
kasih Tuhan, sebagai Allah yang baik dalam hidup kita, kita patut memberikan yang terbaik buat Dia. Amin. Mari angkat tanganmu. Mari katakan, Papa barang, Papa barang, Papa barang, Papa barang, Papa barang, Papa barang, Papa barang. Tuhan yang terbaik hanyalah bagimu. Mari cuma saja nyanyikan. Hanya untukmu yang termulia. Amin. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik hanyalah bagimu. Berbarang-barang hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bagi saudara yang menyaksikan live streaming, saudara juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami percaya kalau kami memberi dengan kesungguhan hati kami, Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati Tuhan, supaya persembahan kami boleh berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Bagi saudara yang rindu memberikan persepuluhan, saudara juga dapat memberikannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Pagi ini berfirmanlah untuk setiap kami, supaya kami boleh melakukan apa yang benar seturut firman-firman-Mu. Dan juga Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami ketika kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, kita masuk bulan November ya. Tema besar untuk tahun 2022 adalah Be Strong in the Lord. Tema November ini adalah yang terutama di dalam hidup ini. Apa yang terutama di dalam hidup saudara? Mari kita renungkan dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudara-saudara, ini berbicara tentang prioritas hidup kita. Kita lihat satu hari dalam kehidupan kita ya. Saudara bangun pagi jam berapa? Jam berapa? Hah? 4 apa 6 ya tadi itu ya? 4 ya? Kalau gitu Pak Henry besok didaftar yang ikut doa fajar ya. Ternyata banyak, lebih dari 10 orang Pak Henry ya. Tolong dikasih linknya. Tepuk tangan dulu. Yes, 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 yes. 4 o'clock in the morning we got up. Tapi masalahnya terus balik tidur lagi Pak Henry. Karena bantal itu begitu nikmat, tarik selimut lagi tinggi-tinggi karena cuaca sudah masuk musim penghujan. Nah ini masalahnya kan, ya. Kita bisa bangun pagi, tapi untuk mencari wajah Tuhan belum tentu saudara. Meneruskan mimpi, meneruskan bobok karena kurang tidur supaya sehat. Anti COVID jadi harus tidur 8 jam sehari. Itu bayi saudara. Kalau lansia itu 4 jam sendak bisa turu meneh. Cukup sudahan ya. Maka dari itu ayo kita berbicara tentang prioritas-prioritas dalam hidup kita. Apa yang engkau dahulukan, yang engkau utamakan dalam hidupmu itu. Setiap hari kita disibukkan dengan berbagai urusan ya. Pagi-pagi ibu-ibu sudah ke dapur memasak untuk breakfast, untuk sarapan. Kalau ibu-ibu bangunnya jam 8, itu rasanya harus tobat ya. Tuh kok ketawa, pasti ada yang jam 9 ini rasanya, bukan jam 8 lagi. Tetapi harus bertobat ya, bangun lebih pagi untuk mencari Tuhan, untuk menyiapkan sarapan buat suami dan anak-anak. Nah, mengantar suami keluar rumah, diberi berkat. Tuhan memberkatimu Pak, selamat bekerja. Anak-anak disiapkan untuk online. Online pun seragam saudara-saudara. Benar gak? Apalagi onsite, harus nganter ya. Habis sampai di rumah capek saudara, untuk cari Tuhan lagi, no, wis tidur aja. Atau membersihkan rumah, debunya banyak. Nah anak-anak bagaimana? Karena di sekolah, waduh gak sempat doa.
Puji Tuhan kalau sekolahnya mengajarkan doa ya sebelum pelajaran. Siapa yang sekolahnya ada doa sebelum mata pelajaran? Loh, cuma satu orang, yang lain enggak sekolah ya? Kayaknya sudah lulus semua ya. Profesor semua rasanya ya. Waduh, luar biasa. Sing sekolah sak gini kayak mek telu. Sing lainnya pertanyaan, ini sekolah apa enggak ya? Ya enggak tahu nanti. Dilihat aja hasilnya ya. Nah, sebagai seorang anak mempersiapkan buku pelajaran itu di pagi hari atau malam hari, saudara? Oh, malam ya. Jadi besok kalau ada mama-mama sambat sama Bu Gembala, aduh anakku buku pelajarannya ketinggalan, harus ngebot supaya pintu sekolah nggak ditutup. Ya. Itu teorinya, prakteknya enggak tahu. Biasanya bukunya enggak dibawa supaya enggak ketinggalan, sudah enggak bawa buku sekalian ya saudara. Jadi inilah apa yang kamu prioritaskan dalam hidupmu. Ya, ini gambaran umum aktivitas manusia normal di pagi hari. Setelah malam hari tambah nemen saudara, ngantuk wis enggak usah doa. Ngorok aminnya besok lagi. Mari kita belajar kehidupan yang menyenangkan Tuhan bagaimana. Kehidupan yang tadi lagu-lagu pujian itu berkata mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan pasti wajah Tuhan yang dicari lebih dulu, amin. Aku mau tanya sama suami-suami, wajahmu tiap pagi dicari istrimu enggak Pak Wong? Pak Wong? Pak Wong, dicari Bu Esterlin enggak wajahnya Pak Wong tiap pagi? Oh, Pak Wong yang cari Bu Esterlin ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Wong. Luar biasa. Mencari ibu supaya apa? Ibu tahu kalau ada Pak Wong. Amin. Ibu enggak cari-cari, Pak Wong ini kemana ya? Apa kesasar ya? Kok enggak di rumah ya? Ternyata Pak Wong ada dan mencari Bu Esther tiap pagi. So sweet deh. Amin. Ibu-ibu senang gitu? Tuh, di sini enggak ada ibu ya? Enggak ada. Nah, ibu-ibu ini gimana? Halo ibu-ibu, senang enggak tiap pagi dicari wajahnya oleh suami? Amin. Amin. Ada ibu di sini? Kurang banter. Amin gitu loh. Amin. Nah, tepuk tangan untuk bapak-bapak. Besok dicari ibunya dan dikatakan, ayo cari Tuhan dulu. Amin. Ayo baca firman dulu. Ayo berdoa dulu. Buat apa? Ya, semua pokok-pokok doa yang diingat saudara-saudara. So sweet deh. Amin. Mau melakukan seperti itu. Ingat, prioritas dalam hidupmu. Apa engkau sudah bangun, lupa, semua lari, karena sudah terlambat semua. Saudara, ayo kita tata hidup kita. Ini mau habis tahunnya ya. 1 bulan, enggak kerasa ya. Nanti makwus, sudah Desember saudara. Makwus lagi, masuk tahun baru. Dan saudara mikir-mikir, tahun kemarin itu apa ya aku hasilnya? Gak ada. Ya, apakah pundi-pundiku naik? Enggak, bolong. Apakah aku naik kelas? Enggak tahu, karena enggak jelas. Sekolah apa enggak ini tadi ya? Enggak jelas semuanya. Ayo, ada 1,5 bulan. Enggak terlambat untuk menata prioritas hidup kita ya. Musa pernah mendorong bangsa Israel agar menentukan sikap yang tepat terhadap prioritas hidup mereka. Dalam Ulangan 30 ayat 19-20. Ayo kita baca. Ulangan 30 ayat 19-20. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita itu akan berdampak kepada kehidupan kita atau kematian. Berdampak terhadap berkat atau kutuk yang akan kita terima. Ini bukan main-main, ya. Inilah firman, dan firman ini tidak akan lenyap. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap untuk selamanya. Kalau engkau ingin diberkati dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidup nikahmu, dalam hidup dan pekerjaanmu, dalam hidup dan seluruh aspek kehidupanmu, jangan ubah prioritas ini. Utamakan Tuhan. Utamakan untuk mencari Tuhan, mengasihinya, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu untuk kehidupanmu. Musa enggak berpesan banyak. Musa tidak menulis surat wasiat. Musa tidak panggil pengacara. Tetapi itu hanya berpesan, cari Tuhan. Dan berpautlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Seringkali cari Tuhan atau cari Tuhan itu beda. Hanya satu huruf, yaitu huruf H, dihilangkan. Tapi pagi hari ini saya mengingatkan, jangan menghapus hurufnya itu. Carilah Tuhan, bukan cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan kehilangan fokus dalam hidup kita ini ya. Kita harus bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Saudara kalau melihat kalender, jangan salah ya. Hari Minggu itu hari yang pertama. Ya. Makanya Sabtu dikatakan weekend. Tetapi Minggu itu hari the first day dari kehidupan kita. Kita cari Tuhan dulu. Saudara duduk di sini tidak salah. Sebentar lagi saudara silakan mau kemana saja, mau kembali bekerja, mau rekreasi kayak, mau apapun yang saudara mau lakukan, saudara sudah betul duduk di sini. Yang di rumah, saudara sudah betul duduk di hadapan handphone saudara, di hadapan televisi saudara, jangan riwa-riwi ya, saya lihat saudara makan kacang hari ini. Karena lapar, anak sing ngombe kopi, duduk. Enak ya nek di rumah itu ya, bisa ibadah sambil minum kopi. Loh. Bahkan ada yang makan nasi pecel kan, baunya sampai sini. Walaupun maskeran, ya bertobat. Duduk baik-baik, dengerin saya khotbah, meskipun khotbah gak enak, tersinggung, ya, merasa tertuduh, merasa dimarahi, nggak ngurus aku memberitakan firman, berita kebenaran, ya. Jadi jangan fokus ini dirubah dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan lebih kesempatan tiap hari lebih kepada kita. Ayo cari Dia. Saat ini kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Antara Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan. Kadang-kadang bingung karena semua minta perhatian saudaraku. Tetapi jangan kehilangan fokus. Cari Tuhan dulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tidak usah ribut. Cari Tuhan dulu. Nanti semua akan ditambahkan. Mana yang harus diprioritaskan?
menuntut sikap hati yang tepat dalam menentukan keputusan yang tepat di saat yang tepat. Tuhan dan kebenarannya menjadi prioritas yang utama dan terutama. Matius 6 ayat 33. Ini ayat hafalan saya ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, prioritaskan hidupmu dalam mencari Tuhan, dalam berdoa, dalam mencari wajahnya setiap pagi, mendahului seluruh aktivitas hidupmu. Baca firman secara terakhir. Hari ini pendoa fajar sudah mulai baca kitab Kejadian lagi. Berarti kita sudah muter, sudah berapa kali itu ya, dari tahun ke tahun itu, kita sekarang lagi kembali ke kitab Kejadian lagi. Asik membacanya ya. Kita diingatkan kembali penciptaan bumi ini bagaimana dan sebagainya, saudara. Ketika kita membaca firman secara teratur, mencatat apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat, maka segala apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Karena itu janji Tuhan. Yang kedua, ketika engkau khawatir ya, yang divaksin khawatir, tidak bisa masuk mall, karena tidak bisa apa itu, gaptek ya toh, karena harus men-scan. Saya ini tidak punya scan, saya tidak mau ini, terlalu berat ini HP saya ya, isinya macam-macam. Ya tidak apa-apa, kertasnya aja saya cetak dan juga KTP ya. Udah, the power of emak-emak, bener ya. Kan ini udah emak ini, putih-putih kabeh, the power of emak-emak. Sing nom-nom ceket, ceretek, oh aku tidak peduli. Ini, ya toh, kurang mantap lagi, kartu ATM tak taruh bawah. Jeret, ayo kon, mau suruh aku masuk apa diusir? Silakan, sudah beres saudara. Ya kan? Kalau masuk mall enggak bawa duit, bocah apa enggak? Ini mana ada? Itu kan punya mall kan? Punya kan? Punya. Kalau orang semua masuk mall enggak punya duit gimana? Hah? Itu rusak itu lantai mall itu. Rusak sia-sia. Ya toh? Karena cuma jalan, kanor, ngedul, enggak pernah bawa tentengan. Pastikan kalau masuk mall tuh bawa tentengan. Amin. Itu kan enggak ada amin. Cuma ndelok. Oleh aku buat apa ndelok, enggak usah masuk mall. Buat apa? Tiwas kepengen. Oh, ibu-ibu ini rasanya kayak dikasih kompor ya. Bapak-bapak emat tutu, saya takut loh. Nanti mungkin turun bisa dimarahi bapak-bapak. Bu Evi ada apa? Khotbah kayak gitu itu. Garai nyonya aku nanti minta gesek. Ya itu KTP itu loh Pak, gesek. Kan beres, iya kan? Nah, jangan kamu khawatir akan kebutuhan sandang, pangan, serta papan, karena semua itu sudah disediakan bagimu. Amin, amin, amin. Katakan amin 3 kali. Ketoro ndak punya rumah kan? Mesti bayar kontrak kan? Iya kan? Makanya amin ini kenceng. Wamen, wamen, wamen. Soalnya besok harus melunasi kontrakan. Aduh ya apa ini? Jangan takut. Mungkin kau sudah bayangkan ada bon sak tumpuk ya, iya toh? Aku lihat loh di matamu ada bon-bonan. Ini apa nih bayar ini? Tagihan ini ya apa bayar? Sedangkan aku di PHK, ya apa ini? Cari Tuhan. Ya. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ini gimana? Aku dikasih hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Sebab hikmat itu dari atas, saudara. Diturunkan, ya. Luar biasa dapat hikmat dari Tuhan itu. Tuhan pasti membuka jalan untuk engkau bayar tagihan. Untuk engkau bisa beli rumah. Untuk engkau bisa bayar kontrak.
untuk engkau bisa sandang pangan papanmu tercukupkan. Amin. Sekarang ini bulan 11. Dan saya tidak lihat orang jemaat saya tidur di bawah jembatan. Kendati mereka tidak punya uang untuk kontrak. Tapi saya enggak pernah mendapati mereka sampai tidak bisa tidur di bawah atap yang benar. Amin. Karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Amin. Karena Tuhan bertanggung jawab terhadap umatnya. Tepat pada waktunya engkau pasti disediakan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut, mungkin itu kurang 3 jam, mungkin itu kurang 3 menit. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan sediakan bagimu. Ada orang pagi-pagi mau pinjam uang sama saya. Saya tahu orang ini bisa bayar kok. Saya pinjemin no problem. Tapi saya pikir kita semua harus merasakan firman. Kita semua harus menghidupi firman. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Saya yakini itu. Saya mau mendidik orang juga. Saya tidak kasih, bukan berarti saya tidak mau kasih, enggak. Saya merenung dulu, ini Tuhan ya apa ya? Aku ya tanya sama Tuhan, gimana ini? Di satu pihak saya harus membawa umat itu punya iman. Di salah satu pihak saya juga harus menolong mereka. Kalau saya punya saya tolong. Ya. Apapun saya akan tolong. Tetapi saya lebih mengajar seseorang itu lihat Tuhan, jangan lihat Tuhan. Amin. Supaya tahu engkau itu disertai Tuhan yang dahsyat besar, Immanuel. Kalau enggak sia-sia aku khotbah setiap hari. Loh, aku ini khotbah setiap hari loh selama 2 tahun. Tiap jam 6:10. Setiap hari tanpa jeda. Saya sakit, enggak sakit, saya di rumah sakit, saya khotbah. Walaupun hanya 10-15 menit, saya khotbah saudara. Saya enggak mau sia-sia khotbahku itu. Maka nanti kalau aku sudah slow, aku mau, ya nanti terserah Tuhan mau suruh aku apa. Tetapi ternyata dia bilang, gak jadi deh. Karena ternyata ada orang yang sudah melunasi tagihan saya. Gak tepuk tangan sama Tuhan. Allah itu mendengar doa. Allah itu bukan Allah yang tuli. Dan dia tahu kebutuhanmu sebelum engkau membutuhkannya. Dan dia menyediakannya bagimu. Maka dari itu, belajar mempercayai Tuhan. Belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Manusia itu terbatas. Ngatelno ati. Katakan ngatelno ati. Nah garuk nanti mau gatel. Habis gitu kan sudah tidak gatel. Tetapi Tuhan tidak pernah ngatelno ati ya. Mungkin hari ini engkau kecewa sama Tuhan. Kok kelihatannya Tuhan tidak bantu aku ya. Tuhan ini kok menengai sih, kok aku dibiarkan sih. Pakai kacamatanya Tuhan, halo? Supaya engkau melihat Tuhan sedang merenda suatu karya dalam hidupmu. Dan kalau itu sudah yes, engkau akan wow, Tuhan itu dahsyat men. Itu tok, Tuhan kepengen apa? Dipuji dan dimuliakan. Amin. Jadi hari ini ayo, jangan taruh prioritas kebalik-balik ya. Gereja ini sudah dibuka, tetap prokes. Meskipun aku ini enggak enak loh ini ya, melorot-melorot ya. Gak bisa ambekan saudara, ya toh. Kudu tak copot. Tapi ya sudahlah, pakai aja enggak apa-apa. Tetap kita prokes, tetap kita jaga jarak, tetap kita mensterilkan ruangan ini. Tetap kita pakai segala macam cara dan upaya. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka berkat itu akan datang padamu. Amin. Bukan lagi kutuk. Mari jangan salah,
taruh prioritas. Jadi yang pertama, prioritaskan mencari wajah Tuhan. Tiap pagi berdoa dulu sebelum seluruh aktivitas hidup kita. Yang kedua, tidak usah khawatir. Ketika ia itu Immanuel, ia bersama dengan engkau, ia ada di dalam engkau, maka semua kebutuhanmu pasti sudah disediakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sambut perjamuan kudus. Kita mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kita. Ayo kita berdoa meminta kekudusan hati kita. Mungkin kita sudah salah taruh prioritas-prioritas dalam hidup kita. Ayo kita bertobat. Kami mengucap syukur Bapa, ketika Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami menaruh prioritas yang terutama dalam hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan, ampuni kami ketika kami salah prioritas, ketika kami salah menaruh urutan-urutan yang terpenting dalam hidup kami. Ampuni kami. Kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu menyatu dengan kami, membebaskan kami dari segala sakit penyakit kami, membebaskan kami dari segala kesulitan hidup kami, membebaskan kami dari segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami melihat Engkaulah satu-satunya penolong kami, Engkaulah satu-satunya penyedia hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Kita akan dilayani perjamuan kudus. Mari para petugas dipersilakan maju. Saya silakan maju para petugas perjamuan. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Berjamaah Bapa berkatinya, yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan terutama Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan Kau juga jamah semua jemaat yang hadir, juga jemaat yang ada di rumah. Suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
angkat roti dengan tangan kananmu di atas kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya dan dia mengambil roti, mengucap berkat, membaca-bacakannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Cawan mengucapkan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, dengan kepala pandang Yesus, mengucap syukurlah kepada Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Kami semua mau cinta Yesus. Kami semua mau cinta gereja Allah Baik Mahanaim. Kami semua mau mencintai keluarga kami. Kami semua mau mencintai pekerjaan kami. Kami semua mau mengasihi sesama. Yesus, terima kasih. Kau pernah mengajarkan kasih ini kepada kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala, sudah kami terima. Dan Kau berikan kepada iman kepada kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Memberi otoritas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Kau memberkati semua jemaat yang hadir maupun jemaat yang di rumah. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kau menyembuhkan yang sakit dengan bilur-bilur-Mu. Kau memberkati semua umat-Mu. Aja syukur, terima kasih Tuhan. Sehingga umat-Mu tidak ada yang kekurangan, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala. Terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.